Halo semuanya, perkenalkan saya Syabila Deviranil Zahra dengan NIM 17076230552 dari program studi pendidikan bisnis. Jadi saya di sini akan membahas salah satu aspek retail yang ada di toko retail terbesar di Indonesia, yakni Indomaret. Indomaret merupakan jaringan minimarket waralaba di Indonesia yang menyediakan berbagai macam kebutuhan pokok dan juga kebutuhan sehari-hari yang sangat sekali mudah ditemukan di daerah perumahan, gedung perkantoran, dan fasilitas umum karena menempatkan lokasi gerai yang didasarkan pada moto mudah dan hemat. Merek minimarket Indomaret ini dikelola oleh PT Indomarko Prisma Tama yang memiliki lebih dari 7.868 gerai yang tersebar di Jawa, Madura, Bali, Sumatera, dan Sulawesi, yang sebanyak 40% gerai dimiliki oleh terwalaraba dan sementara 60% dikelola langsung oleh perusahaan. Indomaret didirikan pada tahun 1988 di Ancol, Jakarta Utara, yang pada awalnya bertujuan memudahkan penyediaan kebutuhan pokok bagi karyawan. Gerai dengan berkonsep 200 meter persegi ini memfokus melayani konsumen di sekitar hunian. Seiring berjalannya waktu, Indomaret memperluas jangkauannya ke kawasan perumahan, perkantoran, niaga, wisata, dan apartemen sambil terus belajar mengelola jaringan retail yang berskala besar. Jadi, saat ini saya telah berada di salah satu cabang Indomaret yang ada di Jakarta Timur, yakni yang berlokasi di Kayumas Raya. Ikuti terus ya teman-teman. Indomaret hadir di lokasi yang strategis dekat dengan pemukiman dan area aktivitas konsumen dengan lahan dan tempat parkir yang luas. Tata letak tokonya yang rapi, produk yang diklasifikasi dalam zona yang jelas, misalnya seperti makanan, minuman, dan juga kebutuhan rumah tangga, serta lorong yang cukup lebar untuk kenyamanan pergerakan. Produk populer ditempatkan di area yang mudah dijangkau dan pencahayaan yang terang menambah daya tarik dari produk itu sendiri. Oh iya, area kasir yang ditempatkan dekat pintu keluar dan didukung dengan beberapa kasir guna mengurangi antrian dan mempercepat pembayaran. Indomaret juga menjaga kebersihan, kerapihan, pencahayaan, serta suasana toko yang nyaman agar pelanggan merasa berbelanja lebih menyenangkan. Jadi, fast moving produk ini merupakan barang yang dapat terjual secara cepat dan biasanya merupakan kebutuhan sehari-hari. Beberapa contoh fast moving produk yang ada di Indomaret yakni seperti beras, gula, tepung, minyak, sabun, pasta gigi, shampoo, dan minuman kemasan seperti teh, kopi instan, dan lainnya. Jadi, slow moving produk ini merupakan barang yang kurang diminati atau dijual selama waktu hampir 90 hari sehingga menyebabkan perputarannya lambat. Beberapa contoh dari slow moving produk yang ada di Indomaret misalnya seperti sirup, biskuit kaleng, lap serbaguna, kaos, pakaian dalam, payung, sendal, dan lain sebagainya. Jadi, prinsipal ini merupakan pihak yang memiliki hak untuk menjual produk atau jasa kepada pihak lain. Prinsipal ini biasanya adalah produsen atau penyedia jasa yang memiliki produk atau jasa yang dibutuhkan oleh konsumen. Atau dengan kata lain, prinsipal ini merupakan pemilik merek atau brand dari suatu produk yang didistribusikan oleh distributor. Jadi, berikut ini merupakan produk merek prinsipal yang ada di Indomaret, seperti yang tertera pada gambar berikut. Misalnya, seperti beberapa permen di sini, ada merek Kopiko, Yupi, dan yang lainnya. Terus juga ada beberapa coklat seperti Silver Queen, Dairy Milk, Take It, dan Bang Bang, serta yang lainnya. Dan terdapat beberapa merek susu bayi dan Pampers, dan juga kebutuhan rumah tangga, seperti merek deterjen, misalnya seperti Downy, Soklin, dan Rinso. Selain itu masih banyak lagi merek-merek prinsipal yang terdapat di Indomaret.
Private label merupakan istilah yang digunakan untuk produk yang dijual oleh sebuah toko atau perusahaan dengan merek mereka sendiri, bukan merek pabrikan. Ini berarti bahwa perusahaan tersebut itu mengontrak pembuatan produk dari pabrikan lain, yang kemudian menjual produk tersebut dengan merek sendiri. Nah, private label ini sering digunakan oleh perusahaan retail atau e-commerce untuk meningkatkan margin keuntungan mereka dengan menawarkan produk yang sama dengan harga yang lebih rendah dibandingkan dengan produk dengan merek pabrikan. Jadi, berikut ini merupakan produk merek private yang ada di Indomaret. Ternyata ada banyak loh teman-teman, seperti yang tertera pada video berikut. Contohnya, seperti lap serbaguna, piring kertas, tisu basah, tisu kering, hingga ke alat kebutuhan rumah tangga, seperti pemutih pakaian, pewangi pakaian, sabun cuci tangan, cotton buds, kaos, pakaian dalam, kaos kaki, sendal, dan makanan juga ada loh teman-teman, seperti mie, air putih, gula aren, gula pasir, beras, dan masih banyak lagi. Convenience good ini merupakan barang kebutuhan sehari-hari yang dibeli oleh konsumen. Nah, biasanya konsumen itu nggak akan berpikir panjang saat membeli produk jenis ini, karena dibutuhkan untuk kegiatan sehari-hari. Beberapa contoh barang convenience good yang ada di Indomaret misalnya seperti beras, minyak, gula, sabun mandi, deterjen, mie instan, bumbu instan, tisu, dan masih banyak lagi. Consumer goods merupakan barang habis pakai atau barang yang diproduksi oleh perusahaan yang akan digunakan oleh konsumen sebagai tujuan akhir, tanpa proses komersial terlebih dahulu atau bisa disebut sebagai produk akhir. Contoh consumer goods yang ada di Indomaret misalnya seperti makanan dan minuman seperti roti, coklat, kopi, teh. Selain itu juga ada produk perawatan pribadi dan pakaian. Impulse good merupakan barang yang dibeli tanpa perencanaan atau usaha mencari terlebih dahulu. Nah, barang-barang ini biasanya dipajang di banyak tempat, misalnya seperti dekat kasir Indomaret untuk menarik minat belanja pembeli. Contoh barang impulse good yang ada di Indomaret misalnya seperti coklat dan permen. Wet goods merupakan produk-produk yang perlu penanganan khusus. Produk ini cenderung memiliki ketahanan yang singkat atau mudah busuk, dan biasanya ditaruh di lemari es. Sedangkan dry goods ini merupakan produk-produk yang tidak mudah busuk dan tidak memerlukan penanganan yang khusus.
Strategi penyesuaian harga di Indomaret ini melibatkan berbagai pendekatan yang bertujuan untuk menarik konsumen, meningkatkan volume penjualan, dan tetap kompetitif di pasar retail. Beberapa strategi penyesuaian harga yang biasa dilakukan oleh Indomaret yakni adanya promosi dan diskon. Nah, biasanya diskon ini diskon harian atau mingguan dengan memberikan potongan harga untuk produk tertentu, terutama produk kebutuhan sehari-hari. Lalu ada program buy one get one dan harga spesial untuk member. Selain itu, ada paket hemat. Nah, biasanya menawarkan produk dalam bentuk bundling atau paket dengan lebih murah dibandingkan membeli satuan. Lalu ada dynamic pricing, yakni menyesuaikan berdasarkan tren musiman dan juga promosi di hari besar. Lalu ada penawaran eksklusif, yakni kerjasama dengan merek tertentu untuk menyediakan produk eksklusif yang hanya dijual di Indomaret dengan harga spesial. Selain itu juga ada layanan digital dan cashback dan juga harga promo di aplikasi dengan memberikan potongan harga tambahan untuk pembelian yang dilakukan melalui aplikasi Indomaret atau layanan pesan antar. Oke, dengan semua informasi yang telah saya jelaskan, semoga kalian bisa lebih paham mengenai aspek retail pada salah satu toko retail terbesar di Indonesia, yakni Indomaret. Oke, cukup sekian, sampai jumpa.